Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Cerita sebelumnya. Diceritakan Andika mempunyai kebiasaan mempelajari jurus-jurus silat perguruan Trisula Kembar dari atas pepohonan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk disimak. Pendekar Selebor Lembah Akhirat bagian 2. Ciat! 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 Teriakan-teriakan yang diiringi semangat berlatih dari perguruan Trisula Kembar masih terus berkumandang, bagai hendak membelah bukit. 1, 2, 1, 2. Andika terus memperhatikan dan langsung mencerna ke dalam otaknya yang cerdas. Begitu seksamanya, sehingga dia tidak tahu kalau di bawah pohon telah berdiri seorang pemuda berpakaian serba hitam. Menilik dari pakaiannya, jelas pemuda itu juga murid dari perguruan Trisula Kembar yang kebetulan habis pergi dari kota Praja. "Hei, siapa itu?" bentak pemuda itu dari bawah pohon. Dan ketika Andika tidak juga bergerak, pemuda itu cepat mengebutkan tangannya. Maka sebilah pisau seketika meluncur deras ke arah Andika. Krosak! Lemparan pisau seruncing taring serigala itu luput dari sasaran, pada saat bersamaan Andika kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Buk! Orang yang memergoki Andika cepat memburu ke asal bunyi suara, ketika tubuh Andika menghantam tanah bersemak. Dengan tubuh terhuyung-huyung, Andika berusaha bangkit. Kepalanya terasa pusing, karena terhantam satu batang pohon saat jatuh tadi. Dunia bagai berputar hebat. Belum tuntas rasa pusing di kepalanya, datang lagi satu hajaran telapak kaki yang mendarat di pelipisnya. Plak! Aduh! Jerit Andika tertahan, dan kontan terpental 3 langkah. Mendapat serangan demikian, naluri mempertahankan diri Andika timbul. Tanpa mempedulikan lagi rasa pusing yang membuatnya ingin muntah, dia bangkit. Langsung kuda-kudanya dipasang dengan mata mengerjap-ngerjap. Bedebah! Rupanya kau sering mencuri jurus-jurus kami ya? Geram murid perguruan Trisula Kembar tatkala melihat kuda-kuda Andika. Dan itu memang kuda-kuda pembuka jurus Trisula terbang milik perguruan itu. Selama mendapat jurus demi jurus hasil mencuri dari perguruan Trisula Kembar, Andika memang melatih sendiri di sebuah kandang kuda yang sudah tak terpakai di kota Praja. Sehingga, tampak tidak ada kecanggungan sedikit pun dari gerakannya. Jangan sembarangan menuduh orang. Apakah kau dan perguruanmu merasa kehilangan sesuatu? Dalih Andika dengan wajah takut-takut. Tidak kan? Kalau begitu, aku bukan pencuri. Pintar ngomong kau ya. Dengus pemuda itu. Aku punya mulut. Kalau begitu, biar mulutmu akan kuhancurkan. Ciat! Setelah itu Andika kembali diserang. Kali ini terlihat lebih ganas, karena pemuda itu sudah dipengaruhi kemarahan meluap-luap. Satu pukulan tangan dari murid perguruan Trisula Kembar terlihat bagai sedang menggenggam gagang Trisula, ketika melayang tajam ke arah leher Andika. Jelas itu memperlihatkan kesungguhannya untuk menghabisi Andika secepat mungkin. Andika tahu persis, itu adalah jurus kelima Trisula terbang. Maka dengan sedikit bergerak ke sisi kiri, dihindarinya serangan itu. Dengan kecerdikannya, Andika menggabungkan 3 jurus Trisula terbang sekaligus. Sehingga terlihat seperti jurus baru. Maka ketika murid perguruan itu hilang keseimbangan karena serangannya luput, Andika cepat menyudut. Seketika sikunya yang cukup runcing disodokkan ke arah ulu hati murid perguruan Trisula Kembar itu. Dug! Aduh! Orang itu kontan terjatuh berguling, diiringi keluhan tertahan.
Kedua tangannya memegangi ulu hati yang terasa diaduk akibat hantaman siku Andika. Dia mencoba bangkit berdiri, sambil menatap tajam ke arah bocah gelandangan itu. Andika yang bertubuh kecil sudah bersiap-siap kembali. Dibanding tubuh penyerangnya yang tegap dan berotot, tubuh Andika memang tidak ada apa-apanya. Dan memang, murid perguruan Trisula Sakti itu membuat kesalahan dengan menganggap remeh Andika yang bertubuh kurus. "Untuk apa kau mencuri jurus-jurus perguruan kami?" tanya pemuda itu terdengar seperti erangan suaranya. "Kau pasti dari golongan hitam yang diutus untuk memata-matai kami." Andika bukannya menjawab, tapi malah mesem-mesem menahan tawa yang mau pecah saat itu juga. Tiba-tiba, timbul pikiran-pikiran nakal yang kebanyakan dimiliki anak gelandangan di kota Praja. "Apa kau tidak melihat jurusku? Kalau diperhatikan, pasti kau tahu dari perguruan mana aku," kata Andika lantang, dengan wajah dibuat seangkuh mungkin. Murid perguruan Trisula Kembar hanya menautkan alis sambil tetap memegangi ulu hatinya yang masih terasa mual. "Perguruan mana ya?" Kuda-kudanya memang kuda-kuda milik perguruan Trisula Kembar. Tapi jurus yang dipakai untuk mematahkan seranganku, rasanya baru kali ini kulihat. Pikir orang itu tetap meringis. "Dasar murid tolol," umpat Andika dalam hati. "Ada apa ini?" Tiba-tiba terdengar teriak seseorang di belakang Andika, sekitar 3 tombak jauhnya. Dan seketika kedua orang itu kontan melihat ke arah datangnya suara. "Oh, Kakang Soma. Gembel kurus bau ini kupergoki sedang memata-matai perguruan kita di atas pohon itu," lapor murid perguruan Trisula Kembar. Ketika mengenali orang yang baru datang itu. Andika tahu, orang yang baru datang ini adalah yang tadi sedang melatih beberapa murid di halaman depan perguruan Trisula Kembar. Rupanya, dia dipanggil dengan nama Soma. Melihat kehadiran pelatih silat itu, agak ngeri juga Andika. Orang yang dipanggil itu melirik Andika. Matanya tampak tenang dan dingin. "Benar begitu? Siapa namamu?" tanya Soma cukup ramah, namun belum juga tersenyum. "Andika," jawab gelandangan itu ragu. "Benar begitu Andika?" ulang Soma. "Benar." Tidak. Maksudku." "Ah, bertele-tele kau." "Sudah, Kang Soma. Tangkap saja bajingan bau ini, lalu kita paksa bicara," sahut murid yang dipecundangi Andika tadi. Soma hanya mengangkat sebelah tangan, menyuruh orang itu diam. "Biarkan dia bicara baik-baik Gopala." Andika berkali-kali menelan ludah, membayangkan apa yang bakal terjadi pada dirinya nanti. Mungkin nanti akan dipukuli ramai-ramai seperti karung pasir di pekarangan perguruan yang setiap malam dilihatnya. Atau barangkali pula diikat di sebatang kayu, lalu dijemur di terik sinar matahari. Dan bisa juga. Andika terperangah. Dia lupa kalau pertanyaan Soma tadi belum dijawab. "Maksudku tadi, tidak benar kalau aku memata-matai perguruan ini, aku hanya apa?" pancing Soma kembali. Wajahnya tak berubah sedikit pun, seakan terbuat dari batu yang dipahat. Hanya sedikit mengintip agar bisa belajar 1-2 jurus. Ungkap Andika akhirnya. "Sudah berapa lama itu kau lakukan?" "Hanya baru 2 purnama." 2 purnama, kok baru?" celetuk murid Fang dipanggil Gopala itu. Beberapa saat Soma hanya memainkan dagu dengan jari tangan kanannya. Dan matanya jatuh ke arah kerumputan yang berselimut sinar bulan temaram. "Sudikah kau memperlihatkan jurus-jurus yang telah didapat selama di perguruan kami?" pinta Soma. Andika kontan terkejut mendengar tawaran itu. Dan benaknya sudah membayangkan dirinya yang berdiri di pelataran perguruan, lalu memainkan beberapa jurus di bawah sinar bulan. Memang, itulah yang diidam-idamkannya selama ini. "Bagaimana, Andika?"
Anggap saja ini undangan dari kami. Oh, baik, baik. Jawab Andika cepat-cepat seakan takut kalau undangan itu berlaku hanya sekali saja. Andika segera menjura seperti layaknya murid perguruan Trisula Kembar pada Soma. Saat itulah Andika melihat untuk pertama kalinya senyum Soma yang ramah dan tak dibuat-buat. Bersambung ke Pendekar Slebor Lembah Akhirat bagian 3. Nantikan lanjutannya hanya di channel YouTube Pojok Santai. Pastikan kamu mendapat notifikasi